Michelle, please don't hang up. Come on. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul 10 Cloverfield Lane yang dirilis tahun 2016. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang terjebak bersama dua pria asing di bunker bawah tanah karena ada serangan gas beracun di seluruh kota oleh musuh misterius. Kejanggalan mulai terungkap ketika si wanita menemukan rahasia kelam pemilik bunker yang pada akhirnya membawa dirinya bertemu langsung dengan musuh misterius yang dimaksud selama ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Berikut ringkas filmnya. Awal film memperlihatkan desainer muda bernama Michelle yang mengalami depresi ditambah tak ada respon balik dari tunangannya ketika dihubungi untuk membahas masalah mereka. Puncaknya, dia nekat mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari rumah sambil meninggalkan cincin pertunangan mereka dan mengambil sebuah botol minuman kemudian melangkah pergi. Scene berpindah pada Michelle yang mengendarai mobilnya menuju area terpencil di luar kota dengan tujuan dia dapat menenangkan dirinya. Ketika malam tiba dan suasana telah sepi, Michelle sejenak berhenti di sebuah SPBU. Mengira hanya ada dirinya, perhatiannya sempat teralihkan dengan kedatangan sebuah mobil misterius yang berhenti tepat di belakangnya. Ketika melanjutkan perjalanan, Michelle dihubungi tunangannya bernama Ben yang ingin membahas masalah mereka. Karena masih kesal, panggilan tersebut tak dihiraukannya. Ketika Ben mencoba menghubunginya kembali, tiba-tiba mobil Michelle mengalami kecelakaan hingga keluar dari jalan utama. Singkat cerita, Michelle mulai tersadar dan mendapati dirinya berada di suatu ruangan yang tak diketahuinya. Anehnya, terpasang alat infus walau kondisi tubuhnya terikat borgol. Sementara baju dan handphonenya sengaja dijauhkan dari dirinya. Refleks Michelle mencoba melepaskan diri sekuat tenaga dari ikatan borgol tersebut, namun sia-sia. Dengan menggunakan tiang infus, dia mencoba meraih handphone yang diletakkan orang misterius di sudut ruangan. Walau telah berusaha, namun Michelle akhirnya harus kecewa karena memang tak ada sinyal di handphonenya. Tiba-tiba Michelle dikagetkan dengan suara pintu yang terbuka, lalu dengan ekspresi ketakutan dia menatap wajah orang misterius yang membawa senapan di pinggangnya dan makanan untuknya. Tanpa banyak bicara, pria yang bernama Howard tersebut kemudian memberi kunci dan tongkat kayu kepadanya. Setelah Howard keluar, Michelle membuka borgol pada pahanya dan mencari akal bagaimana bisa kabur. Dengan bersusah payah, Michelle mencoba berdiri dan mempelajari situasi lewat celah pintu. Dirasa situasi aman, dia meruncingkan tongkat kayunya yang akan dia gunakan sebagai senjata, lalu membuat asap di saluran udara agar menarik perhatian Howard dan bersiap di balik pintu. Benar saja, Howard langsung masuk, kemudian Michelle menyerangnya, namun justru Howard yang melumpuhkannya. Setelah sadar dari pengaruh obat tidur yang Howard suntikan tadi, Michelle akhirnya diberitahu bahwa dirinya mengalami kecelakaan mobil dan diselamatkan Howard yang kebetulan lewat, kemudian membawanya ke dalam bunker untuk berlindung. Alasannya karena telah terjadi serangan gas beracun yang menyebar di seluruh wilayah oleh musuh misterius, yang menurut Howard mungkin saja alien dari planet Mars. Michelle yang mendengar alasan tersebut merasa tak masuk akal dan sadar kalau Howard hanya mengada-ngada dan bermaksud menculik dirinya. Karena ketika dia ingin menghubungi keluarganya, Howard beralasan hal itu percuma saja karena semua orang telah tewas akibat serangan tersebut. Ketika Michelle terbangun karena mendengar suara mobil, dia melihat pintu terbuka, kemudian mencoba melangkah keluar dan sempat dikagetkan oleh penghuni lain yang bernama Emmett. Michelle sempat keheranan kenapa Emmett mau tetap bertahan di dalam bunker. Namun mengejutkannya, jawaban Emmett sama dengan Howard sehingga membuat Michelle patah semangat. Tiba-tiba Howard muncul dan memotong diskusi mereka dan mengingatkan Michelle saatnya untuk mandi, sambil menunjukkan area dapur dan ruangan santai kepada Michelle yang telah Howard siapkan untuk tinggal dalam bunkernya untuk waktu yang cukup lama. Tiba-tiba Howard
Howard bersikap aneh ketika Michelle yang hampir jatuh hendak dipegang oleh Emmett. Michelle yang sempat kaget dengan hal itu justru akan kaget lagi dengan sikap Howard yang bersikeras untuk berdiri mendampinginya mandi dengan alasan untuk antisipasi jika Michelle kembali berulah seperti sebelumnya. Setelah mandi, Michelle memberitahu Howard kalau dia mendengar suara mobil di atas kamarnya, sekaligus mempertanyakan kebenaran tewasnya seluruh orang seperti yang dikatakan Howard sebelumnya. Howard yang mendengarnya langsung terlihat gusar dengan sikap Michelle yang terus mempertanyakan informasinya. Kemudian untuk meyakinkan Michelle, akhirnya Howard menuntunnya menuju tangga naik yang akan memperlihatkan bukti serangan gas beracun pada hewan ternak kesayangan miliknya. Dan betapa terkejutnya Michelle melihat pemandangan mengerikan yang terjadi pada hewan ternak milik Howard. Sekilas dia memperhatikan mobil yang mengingatkannya pada malam kejadian terjadinya kecelakaan. Kemudian Michelle sadar mobil tersebut memang milik Howard yang sengaja menabraknya pada malam itu. Scene berpindah pada Michelle yang coba dihibur oleh Emmett. Ketika mereka berbincang, terungkap sosok Howard merupakan mantan anggota militer yang terobsesi dengan segala teori konspirasi, termasuk serangan negara musuh atau alien suatu hari nanti. Howard bahkan rela membangun bunker tersebut yang justru pembuatannya dilakukan oleh Emmett. Itulah sebabnya ketika terjadi serangan yang diawali dengan munculnya kilat misterius di langit, Emmett diizinkan masuk ke dalam bunker walaupun tangannya sempat terluka. Lagi-lagi Michelle tak percaya dengan semua cerita Emmett dan tetap bersikukuh bahwa dirinya sengaja diculik oleh Howard. Sebelum mereka berbincang lebih jauh, tiba-tiba Howard muncul untuk mengajak mereka makan malam. Walau suasana makan malam sedikit canggung, Howard nampak bangga dapat menyajikan makanan yang dimasaknya dan menyarankan Michelle untuk belajar masak yang membuat Michelle terlihat bingung. Situasi mulai berubah ketika Emmett yang memiliki sifat humoris melakukan lelucon mengenai durasi waktu tinggal di dalam bunker. Yang entah mengapa hal ini memicu amarah dan reaksi berlebihan dari Howard, di mana dia terlihat mengepalkan tangannya sambil bergetar. Melihat kelemahan Howard tersebut, timbul ide Michelle untuk merebut kunci darinya. Michelle kemudian melancarkan aksinya dengan berpura-pura terlihat mesra pada Emmett dengan maksud memancing amarah Howard. Mulai dengan menyentuh tangan dan bercanda dengan Emmett di depan Howard. Dan benar saja, Howard langsung marah besar. Rencana Michelle berjalan lancar, di mana tangannya perlahan meraih kunci di pinggangnya Howard. Howard yang masih marah karena merasa disinggung oleh Michelle tidak sadar kalau kuncinya berhasil diambil. Rencana Michelle cukup berhasil sejauh ini. Dengan kunci yang dia genggam erat di tangannya, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Howard pun sama sekali tak curiga pada Michelle. Kemudian semua berubah ketika dia hendak menggunakan kuncinya untuk membuka botol minuman. Sadar kalau dirinya akan ketahuan, Michelle langsung melumpuhkan Howard kemudian lari menuju tangga yang diikuti oleh Howard dari belakang. Setelah berhasil lolos sampai di pintu terakhir dan menguncinya dari Howard, Michelle melihat cahaya mobil dan berteriak minta tolong. Namun yang datang justru seorang wanita dengan wajah penuh luka bakar sambil memohon kepadanya untuk masuk ke dalam bunker. Sambil berteriak, Howard melarang Michelle membiarkan wanita itu masuk karena telah terkena gas beracun. Karena kebingungan, Michelle tak tahu harus berbuat apa dan hanya dapat memandang wajah wanita itu dengan rasa iba. Sadar dirinya tak diizinkan masuk, wanita itu semakin agresif dan menjadi marah, yang pada akhirnya justru membuat Michelle menjadi ketakutan dan mulai mundur. Scene berpindah pada Michelle yang kembali termenung setelah kejadian tadi. Dan kali ini dia didatangi Howard yang kebetulan mengganti bola lampu. Mereka berbincang sejenak di mana Howard membuat pengakuan yang cukup mengejutkan. Dia mengaku dirinya lah penyebab kecelakaan itu. Karena pada saat terjadi serangan, dirinya panik dan melaju dengan mobilnya menuju bunker. Ketika ingin mendahului, mobilnya justru menabrak mobil Michelle hingga keluar jalan utama. Lalu Howard meminta maaf atas kecelakaan tersebut. Michelle yang mendengar pengakuannya hanya diam terpaku sambil merenung apa yang telah terjadi. Sebelum pergi, Howard sempat memberi Michelle pakaian putrinya yang bernama Megan untuk dia gunakan. Scene berpindah pada Michelle yang kondisinya sudah lebih stabil. Dengan mengenakan bajunya Megan, dia tak lagi canggung seperti sebelumnya dan bahkan mau menjahit luka di kepala Howard yang dia pukul sebelumnya. Ketika Howard mengembalikan barangnya yang tertinggal di mobil, Michelle sekilas teringat akan dirinya yang dulu lewat buku desain baju yang dia buat. Sedangkan Howard sendiri teringat akan putrinya Megan yang telah pergi
pergi bersama ibunya. Dia menunjukkan fotonya Meghan yang dia simpan kepada Michelle. Dari semua cerita Howard, Michelle menyadari kalau mereka berdua ternyata memiliki kisah hidupnya masing-masing. Demikian juga dengan Emmett yang berbagi kisah hidup dan pengalamannya dengan Michelle, di mana pada akhirnya mereka merasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi bencana dan bertahan hidup di dalam bunker. Hari berikutnya, Michelle sudah lebih menikmati kebersamaan dengan kedua sahabat barunya yang dia anggap seperti keluarga. Tak ada rasa canggung atau curiga seperti sebelumnya. Kini dia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama mereka. Namun semua kebersamaan mereka tak bertahan lama. Sampai satu hari terjadi guncangan di bunker yang membuat mereka panik. Dan dari sinilah petualangan hidup Michelle akan dimulai. Berawal dari aktifnya sinyal lampu yang menandakan masalah sistem penyaring udara, di mana hanya ada satu alternatif untuk memperbaikinya, yaitu masuk melalui lubang udara yang hanya mampu dilalui oleh orang yang badannya cukup ramping. Dan pada akhirnya Michelle yang ditunjuk Howard untuk melakukannya. Singkat cerita, Michelle masuk ke dalam saluran udara. Dia merangkak dengan susah payah dalam kondisi sempit dan gelap. Berkat panduan Howard, akhirnya dia berhasil mencapai jalan keluar. Tanpa membuang waktu, dia langsung meraih tuas dan merestart sistem penyaring udara. Tiba-tiba perhatian Michelle teralihkan pada berkas cahaya yang berasal dari jendela kaca di atas tangga. Kemudian dia naik dan memperhatikan keadaan sekeliling. Setelah lebih seksama memeriksa, dia mendapati goresan pada kaca yang bertuliskan kata tolong yang membuatnya heran. Ketika hendak turun, kakinya menyentuh sesuatu yang membuatnya sadar misteri yang menulis kata tolong tadi. Michelle langsung menceritakan temuannya kepada Emmett berupa anting-anting yang diduga milik Meghan. Michelle berasumsi Howard melakukan hal mengerikan padanya sambil menunjukkan kesamaan anting-anting yang difotonya Meghan dengan yang ditemukannya. Namun Emmett berkata foto itu bukanlah Meghan, melainkan Britney yang merupakan teman sekolah kakak perempuannya yang menghilang 2 tahun lalu. Ketika hendak mengembalikan fotonya, mereka mendapati foto lain yang menunjukkan kaos yang dipakai Michelle ternyata dulunya dipakai Britney. Setelah terungkap sosok Howard merupakan pelaku penculikan dan pembunuhan Britney, mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melumpuhkan Howard, dan seorang lainnya pergi mencari pertolongan. Karena mereka sadar kalau Howard tega melakukan apa saja demi tujuannya. Michelle bertugas mendesain pakaian pelindung yang bahannya mereka gunakan dari tirai kamar mandi. Sedangkan Emmett bertugas untuk mengambil gunting dan peralatan lainnya, sambil meyakinkan Howard kalau Michelle mungkin saja membawa pengaruh buruk pada kamar mandi ketika membersihkan diri, karena telah melakukan kontak dengan penyaring udara yang telah tercemar. Tanpa pikir panjang, Howard langsung melepaskan tirai kamar mandi dan membuangnya. Kemudian diam-diam mereka mengambil tirainya dan Michelle mulai mendesain pakaian pelindung lengkap dengan masker kepala yang bahannya Emmett ambil dari botol plastik bekas. Dengan menggunakan peralatan dan bahan seadanya serta dibantu profesinya Michelle sebagai desainer pakaian, membuat proses pembuatan pakaian pelindung tersebut dapat berjalan dengan cepat, di mana mereka berdua tampak bangga dengan usaha yang mereka lakukan. Scene berpindah pada mereka bertiga yang menghabiskan waktu dengan bermain permainan tebak kata. Semua berjalan lancar walau Howard sedikit mengalami kesulitan menebak kata dari Emmett. Permainan berubah menjadi sedikit tegang dimulai ketika giliran Howard yang mengambil kartu. I see what you're doing. I'm always watching. Gambaran kalimat yang cukup menuduh dari Howard itu membuat Michelle dan Emmett sempat kebingungan. Terlebih Emmett tak tahu harus menjawab apa dan menjadi salah tingkah. Beruntung Michelle bisa menjawab walau jawabannya sedikit aneh bagi Emmett, dan permainan pun selesai yang diakhiri dengan tatapan tajam Howard kepada mereka berdua. Setelah di kamar, Michelle kembali melanjutkan pekerjaannya, namun tiba-tiba terdengar suara yang membuatnya bergerak cepat menyembunyikan pakaian pelindungnya. Dan benar saja Howard muncul dan memintanya ke dapur untuk bersama-sama Emmett memindahkan sebuah tong yang berwarna biru ke kamar mandi. Walau sempat kebingungan dengan maksud Howard, namun mereka tetap mengikuti perintah Howard. Kemudian mereka diperlihatkan oleh Howard cairan asam sulfat yang menurutnya sangat korosif, bahkan manusia pun dapat larut sampai ke tulang. Rupanya Howard sudah curiga dengan hilangnya gunting dan peralatan lainnya. Marah merasa dibodohi, dia kemudian mengancam mereka untuk mengaku.
sambil membuang peralatan tersebut ke dalam tong. Untuk melindungi Michelle, Emmett akhirnya mengaku dan meminta maaf kepada Howard kalau dirinya lah yang menggunakan peralatan tersebut untuk membuat senjata. Tujuannya agar Michelle menjadi segan kepadanya. Tanpa banyak bicara, Howard langsung menghabisinya, dan hal ini membuat Michelle terkejut dan menjadi syok. Suasana bunker yang dulunya biasa ramai kini berubah menjadi sepi. Terlebih Michelle yang masih terpukul dengan kematian sahabatnya Emmett secara tragis demi melindungi dirinya dari Howard. Tak berapa lama kemudian Howard datang untuk menghibur Michelle dengan penampilan barunya. Seolah tak terjadi apa-apa, dia menawarkan es krim kepada Michelle sambil berkata dengan percaya diri kalau dia ingin mereka berdua membentuk keluarga baru. Tak ingin dirinya terperangkap bersama Howard, Michelle segera merampungkan pakaian pelindungnya. Namun tiba-tiba Howard kembali datang untuk memberitahu persiapan makan malam. Howard tak curiga sama sekali sampai akhirnya sebuah skrup penutup saluran udara jatuh yang menimbulkan kecurigaan Howard. Dia sempat memeriksa saluran udara dan tak sengaja melihat sesuatu yang mencurigakan di bawah kasur Michelle. Melihat Howard lengah, Michelle yang berdiri dekat pintu langsung lari ke arah kamarnya Howard untuk mencari sesuatu. Tiba-tiba Howard muncul dan berusaha menghalangi dirinya. Refleks Michelle langsung menendang tong berisi asam sulfat ke arah Howard. Akibatnya cairan yang menyebar menimbulkan percikan api. Michelle yang berhasil lolos segera berlari mengambil baju pelindungnya. Walau sempat dihalangi Howard yang mengalami luka parah, Michelle berhasil melumpuhkannya. Kondisi api yang telah membesar memaksanya harus melewati saluran udara yang pernah dilaluinya. Setelah berhasil naik, Michelle merangkak dengan cepat. Namun tiba-tiba sebuah pisau muncul dan hampir mengenainya. Howard yang mencoba menangkap berhasil meraih kakinya. Tapi Michelle kali ini tak kalah gesit dan berhasil lolos. Setelah berhasil keluar dari lubang saluran udara, Michelle segera mengenakan pakaian lengkap dengan masker pelindung. Dan kini dia semakin dekat dengan kebebasannya yang dia tunggu selama ini. Dengan menggunakan nitrogen cair yang sempat dia ambil di kamarnya Howard, Michelle mencoba merusak gemboknya dengan segala usaha yang dia bisa. Setelah dia berhasil naik ke permukaan tanah, Michelle mendapati dirinya berada di area rerumputan yang luas. Setelah melihat sekeliling, akhirnya Michelle berlari menuju mobilnya Howard. Ketika hendak masuk, Michelle tak sengaja membuat robek bagian celananya. Dengan buru-buru dia segera memperbaikinya karena takut efek gas beracun. Ketika dia melihat ke langit, terlihat burung-burung bebas terbang yang membuatnya mulai ragu tentang kebenaran gas beracun yang diceritakan Howard. Dan benar saja, setelah maskernya dibuka ternyata udaranya baik-baik saja. Perhatian Michelle teralihkan pada objek misterius yang terbang di udara. Tiba-tiba terjadi ledakan pada bunker yang membuat objek misterius itu terbang menuju ke arahnya. Dan kali ini cerita Howard memang benar adanya. Ternyata itu adalah pesawat alien yang sedang menyerang bumi. Kemudian Michelle segera turun dan berusaha melarikan diri. Beruntung ada mobil sedan milik wanita yang tempo hari pernah datang. Namun sialnya, alarm mobil justru berbunyi yang membuat Michelle segera bersembunyi. Khawatir dirinya akan ditemukan, kemudian Michelle perlahan mencoba mengintip keluar. Dan benar saja, tiba-tiba mobil tersebut diguncangkan secara misterius. Sadar si alien berusaha masuk, Michelle kemudian mencari kunci mobil di tubuh wanita pemilik mobil yang telah tewas, yang tujuannya untuk mengalihkan perhatian si alien. Beruntung dia melakukannya tepat waktu. Setelah si alien pergi, Michelle segera keluar dan mengendap-endap, kemudian berlari menuju sebuah rumah terdekat yang dirasanya aman. Namun dia justru terkejut karena yang muncul adalah pesawat alien yang mengeluarkan gas beracun. Dengan sigap dia segera mengenakan masker pelindung yang membuatnya aman dari gas beracun, persis seperti ceritanya Howard. Michelle berhasil berlindung di dalam mobil walau sempat dihadang alien yang kemudian mengambil masker pelindungnya. Tak sampai di situ, mobil itu pun diangkat pesawat alien tersebut ke udara. Singkat cerita, Michelle yang melihat ada kelemahan pada pesawat alien tersebut segera membuat molotov dengan bahan seadanya yang dia temukan di dalam mobil, termasuk botol miras yang dulu sempat dibawanya. Segera setelah sumbunya terbakar, tanpa ragu Michelle langsung melemparkannya ke celah pesawat alien itu. Akibatnya terjadi ledakan dahsyat yang membuat pesawat alien itu akhirnya jatuh. Beruntung Michelle yang ikut terhempas tidak mengalami luka serius. Bahkan dia sendiri seolah tak percaya kejadian yang baru saja dialaminya, persis seperti yang diceritakan Howard. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam mobil untuk segera pergi dari tempat itu.
Michelle yang sendiri tidak tahu harus kemana hanya dapat melaju dengan mobilnya di tengah jalanan yang sepi. Sampai suatu ketika dia mendengar informasi melalui radio bahwa banyak warga yang selamat di kota Houston, serta pihak militer yang memerlukan bantuan untuk mengalahkan para alien. Tanpa ragu, Michelle langsung berbelok ke arah kota, yang disambut pesawat alien di antara cahaya kilat yang telah menunggu dirinya, dan film pun selesai. Demikian perjuangan Michelle menghadapi Howard dan serangan alien dalam ringkas film kali ini. Semoga kalian terhibur dan dapat menyaksikan video ringkas film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.